Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Cahyadi dalam mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Ikutan Ternak. Hari ini kita akan berdiskusi tentang topik pemanfaatan darah sebagai limbah rumah potong hewan. Sebelum memulai perkuliahan ini, sebaiknya mahasiswa melakukan presensi pada website ocw.uns.ac.id dan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Usaha pemotongan ternak, baik itu ternak besar maupun ternak kecil seperti unggas, selain dia menghasilkan produk daging yang untuk dikonsumsi manusia, dia juga menghasilkan limbah. Salah satunya adalah limbah ikutan ternak yang berupa darah. Darah ini harus diproses lebih lanjut untuk menghilangkan bau dan tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Berikut ini adalah ilustrasi bagaimana seekor ternak dipotong. Ini sepertinya adalah ternak babi, kemudian menggunakan pisau. Nah, pisau kemudian dilubangkan atau ditusukkan ke bagian dada ternak sehingga darahnya akan keluar. Ini adalah ilustrasi bagaimana ternak dipotong sehingga darahnya keluar dari tubuh ternak. Darah dari hasil sisa industri rumah potong itu dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam industri makanan, kemudian pakan ternak, kemudian laboratorium, kesehatan, maupun industri pupuk. Darah yang Darah yang dihasilkan oleh ternak yang sehat itu biasanya mengandung protein yang cukup tinggi, sekitar 17 sampai 18%. Oleh karenanya, darah menjadi bahan yang sangat ideal yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan pakan ternak sumber protein. Selanjutnya kita mengenal bagian-bagian darah. Salah satunya adalah serum darah. Darah akan berkontraksi dan menghasilkan cairan kuning supernatant yang dinamakan serum. Pada intinya, serum ini adalah plasma yang dikurangi dengan fibrinogen dan faktor-faktor pengumpal darah. Serum darah hewan terdiri dari air sebanyak 92% dan zat-zat lain sebanyak 8%. Komposisi serum darah hewan itu sangat kompleks dan dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu air, oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Serta ada protein, lesitin, albumin, fibrinogen, kemudian ada karbohidrat yang berupa laktosa dan pirufat, kemudian ada juga lipida dan kolesterol. Itu mengapa darah mengandung banyak sekali yang namanya nutrien. Nah, selain nutrien-nutrien yang saya sebutkan tadi, darah juga mengandung hormon pertumbuhan. Di dalam protein serum darah hewan itu terdapat 3 kandungan protein utama, yaitu albumin, globulin, dan fibrinogen. Nah, prinsip dasar dari albumin itu memberikan tekanan osmotik larutan darah, kemudian mencegah tekanan osmotik plasma berkurang dari pembuluh kapiler. Nah, unsur globulin di dalamnya terdapat enzim plasma yang berperan terhadap kekebalan dan menghadapi serangan organisme pengganggu, yang biasanya berupa mikrobia gitu, baik bakteri maupun virus. Jadi protein globulin inilah yang berfungsi untuk mempertahankan sistem imun tubuh. Kemudian yang kedua adalah plasma darah. Plasma itu adalah bagian dari darah, merupakan suatu larutan yang mengandung banyak ion, molekul anorganik, dan molekul organik yang diangkut ke berbagai bagian tubuh atau membantu transport zat-zat lain. Plasma adalah darah ditambah dengan fibrinogen. Plasma mengandung gas, glukosa, lemak, substansi non-protein, nitrogen, enzim, hormon, vitamin, maupun pigmen. Jadi cukup lengkap kandungan nutrien yang ada di dalam plasma darah. Nah, plasma itu adalah cairan darah sebelum darah membeku. Dia mengandung unsur pembeku darah, sedangkan serum itu adalah cairan plasma dikurangi dengan pembeku darah. Berikut ini adalah karakteristik darah hasil pemotongan hewan. Jadi apabila darah terkoleksi semuanya 100%, itu kurang lebih 77 pon atau sekitar 7,2 galon per ekor atau per 100 pon berat hidup ternak.
Akan tetapi untuk ternak sapi itu kurang lebih darah yang terkoleksi atau terkumpul dari hasil pemotongan itu adalah 50%, jadi sekitar 3 galon gitu ya. Kemudian untuk eh, sapi remaja atau calves itu sekitar 2,4 sampai 2,5 galon. Kemudian domba 2,3 sampai 3 galon. Kemudian babi itu 2,8 sampai 3,4 galon dan ayam 3,9 galon untuk hasil produksi dari darah sebagai limbah rumah potong hewan. Jadi cukup banyak, cukup berpotensi untuk diolah lebih lanjut. Berikut ini adalah komposisi darah. Jadi darah itu memiliki total solid sekitar 18-20%, kemudian 13-15% itu adalah protein, kemudian lemak karbohidratnya kurang dari 1%, kemudian garamnya 2%, kemudian airnya sebesar 80-82%. Sedangkan plasma darah itu terdiri dari total solid sebesar 8-9%, protein 6-8%, kemudian fraksi albumin itu 50%, kemudian globulin 23-27%, fibrinogen 17-23%, kemudian kandungan airnya 90-91%. Jadi ini untuk plasma darah dia mengandung banyak sekali protein. Kemudian apabila darah itu sudah dijadikan konsentrat, itu kurang lebih dry solidnya, jadi semi konsentrat gitu ya. Jadi dia jadi darah kental gitu ya. Itu dry solidnya 28-37%, kemudian proteinnya 28-38%, dengan total airnya 61-63%. Untuk plasma yang kering itu sekitar total solidnya sekitar 96-97,5%, proteinnya 70-96%. Sedangkan globulin yang telah dikeringkan itu mencapai 96,5% untuk total solidnya, dan kandungan proteinnya itu adalah sebesar 91-95,4%. Asam amino yang terkandung pada darah dari ternak sapi cukup lengkap. Jadi ada isoleucin, leucin, lisin, metionin, fenilalanin, trionin, triptopan, valin, histidin. Jadi cukup banyak mengandung asam-asam amino esensial seperti histidin, kemudian triptopan, fenilalanin, metionin, lisin. Itu merupakan salah banyak contoh dari asam amino esensial. Nah, apabila gitu ya mereka ini digunakan sebagai sumber bahan pakan, maka akan sangat baik untuk pemenuhan kebutuhan dari ternak. Akan tetapi yang perlu dicatat adalah apabila darah yang digunakan, yang dikelola itu berasal dari ternak ruminansia, jangan pernah diberikan kepada ternak ruminansia. Begitu juga apabila darah berasal dari ternak unggas, jangan pernah diberikan kepada ternak unggas. Jadi harus cross spesies. Untuk apa? Untuk menghindari kanibalisme. Ini juga sama, jadi komposisi dari darah yang disentrifugasi, kemudian plasma yang dikeringkan, kemudian ini globulin yang dikeringkan seperti yang tabel yang saya jelaskan sebelumnya. Akan tetapi di sini ada sensori analisisnya juga, jadi ada odor tesnya itu netral, kemudian dan selanjutnya. Jadi ini adalah penggunaan darah. Yang pertama, penggunaan darah pada makanan. Fungsinya adalah sebagai emulsifier, kemudian stabilizer, clarifier, color additive, dan nutritional component, karena dia memiliki nutrien yang bersifat seperti ini. Kemudian yang kedua adalah feed atau pakan ternak. Dia bisa digunakan sebagai suplemen lisin, kemudian stabilizer vitamin, kemudian pengganti susu, maupun komponen nutrisinya yang cukup lengkap untuk digunakan sebagai pakan ternak. Kemudian bisa juga digunakan sebagai agen fertilizer atau pupuk gitu ya. Jadi dia untuk memperbaiki pH tanah, kemudian sebagai komponen mineral dari tanah, kemudian sebagai penutup atau coating dari biji-bijian. Kemudian di laboratorium juga bisa digunakan
komponen-komponen dari darah. Jadi sebagai media kultur jaringan, kemudian untuk analisis tanin, untuk karbon aktif, kemudian untuk agar darah gitu ya, kemudian sebagai pepton pada mikrobiologi, kemudian albumin dan globulin. Kemudian di dunia kesehatan dia digunakan sebagai untuk tes aglutinasi, kemudian imunoglobulin, fibrinogen, dan produk-produk dari fibrin itu juga digunakan di dunia kesehatan. Kemudian di dunia industri digunakan sebagai finisher untuk kulit dan tekstil, kemudian pengganti albumin telur, dan sebagai digunakan juga di industri keramik maupun plastik. Dan untuk transfusi darah juga bisa digunakan. Darah ini juga digunakan untuk transfusi darah. Kebanyakan darah limbah industri rumah potong hewan digunakan sebagai pakan ternak dalam bentuk tepung darah yang kaya akan sumber protein. Tepung darah kurang asam amino triptofan dan isolisin, tetapi kaya akan lisin. Lisin sangat bervariasi tergantung pada metode pengeringan yang digunakan, sekitar 10-20% untuk metode spray drying dan 6-8% dengan fat drying. Ring drying atau flash drying dapat meningkatkan viabilitas biologi dari lisin pada tepung darah. Nah, tepung darah juga ditemukan pada berbagai kegunaan seperti sebagai stabilizer untuk lemak pada pembuatan tepung tulang, dalam meransum, serta sebagai sumber mineral yang baik. Secara umum, 1 ton darah segar itu akan menghasilkan 200 kg tepung darah atau sekitar 20%. Darah segar itu untuk sapi, kerbau, dan kuda sekitar 7,7% dari bobot badan. Domba dan kambing itu sekitar 6,2% dari bobot badan, dan sedangkan babi itu hanya 3,5% dari bobot badan. Nah, untuk pembuatan tepung darah sendiri itu terdapat 2 metode. Yang pertama adalah cooked dried blood meal dan fermented dried blood meal. Metode yang pertama, cooked dried blood meal, itu dibuat dengan cara darah segar, itu kemudian dimasak selama 2 jam pada suhu 80 derajat Celcius. Tujuannya adalah untuk membunuh semua mikrobia, patogen. Kemudian setelah dimasak, dikeringkan pada sinar matahari selama 2-3 hari. Nah, kemudian kering, digiling menjadi tepung darah. Yang kedua adalah fermented dried blood meal. Jadi darah segar itu ditambah 20% molasses, kemudian difermentasi selama 14 hari, kemudian dikeringkan pada sinar matahari sekitar 3-5 hari, kemudian digiling menjadi tepung darah. Perbedaannya adalah pada fermented dried blood meal itu menggunakan agen mikrobia dalam proses pembuatannya. Kandungan nutrisi dari tepung darah. Kurang lebih tepung darah mengandung bahan kering atau total solid sekitar 90,33%. Kemudian protein kasarnya 85,23% dari bahan kering. Kemudian lemak 1,49%, serat kasar 3,51%, dan abu atau mineral itu sekitar 2%. Kemudian ini adalah asam-asam amino yang terkandung di dalam tepung darah. Jadi paling banyak dia mengandung leucin, kemudian valin, histidin, lisin, kemudian glycin, dan beberapa di antara ini adalah asam amino esensial seperti arginin, kemudian histidin, kemudian lisin, triptofan, metionin itu merupakan salah banyak dari asam-asam amino esensial yang tidak mampu diproduksi oleh tubuh ternak. Pemanfaatan tepung darah pada ternak. Jadi beberapa penelitian terdahulu cukup tua gitu ya penelitiannya, sudah dilakukan penelitian tentang penggunaan tepung darah dalam ransum. Jadi penelitian pertama yang dilakukan oleh
Emsen et al. Tahun 1998 itu menggunakan tepung darah hasil fermentasi sebanyak 60% pada ransum babi. Nah, penggunaan tepung darah ini signifikan meningkatkan pertambahan bobot badan babi sekitar 800 gram per hari. Kemudian yang kedua adalah penelitian yang lebih lama lagi, dia menggunakan tepung darah yang dikeringkan menggunakan metode rotary steam. Jadi dia meningkatkan bobot badan babi 690 gram per hari. Untuk ternak sapi, pemberian tepung darah yang akan dicampur dengan tepung jagung pada sapi mid laktasi dapat menunjang produksi susu yang normal antara 12,5 sampai 14,3% protein dalam diet. Hal ini dapat menyuplai kebutuhan kuantitatif bagi sapi, yaitu protein tidak tercerna, kemudian protein yang tinggi di dalam tepung darah tadi itu meningkatkan bahan kering atau susu yang dihasilkan. Jadi baik bahan kering dari susu maupun produksi susunya meningkat. Kemudian penggunaan tepung darah pada ternak ayam, itu penggunaan 5 dan 7,5% tepung darah pada ransum ayam, itu meningkatkan efisiensi penggunaan ransum dan pertambahan bobot badan serta kualitas karkas yang baik. Selanjutnya penggunaan tepung darah dalam pupuk organik. Jadi selain untuk bahan pakan, tepung darah juga bisa digunakan untuk pupuk organik. Karena dia mengandung banyak protein, otomatis dia memiliki kandungan nutrien yang cukup baik. Nah, nitrogen ini itu digunakan untuk tanaman dan tanah, gitu, untuk memperbaiki fisik dan kimia tanah. Kandungan nitrogen, fosfor, dan potasium pada tepung darah itu sekitar 13,25%, 1, dan 0,6%. Nah, protein dalam tepung darah dapat dengan cepat diuraikan oleh bakteri dalam tanah, gitu ya, karena dia mengandung nutrien dan disukai oleh makhluk hidup termasuk mikrobia. Asam-asam amino yang didapat atau yang dikandung oleh tepung darah ini itu dapat menyeimbangkan kandungan karbon dalam pembuatan kompos. Nah, oleh karena itu, darah itu dapat diolah menjadi tepung darah. Kemudian ada dua metode yang dapat dilakukan untuk mengolah darah menjadi tepung darah, yaitu cooked dried blood meal dan fermented dried blood meal. Kemudian tepung darah ini memiliki kandungan protein cukup tinggi, 85,23%, dengan asam-asam amino yang cukup banyak. Ada di antaranya adalah asam-asam amino esensial. Kemudian tepung darah itu dapat dimanfaatkan dalam penyusunan ransum ternak babi, sapi maupun ayam, dan telah memiliki efek positif, yaitu dengan meningkatkan pertumbuhan, kemudian kualitas karkas dan sebagainya tadi seperti dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Selain itu, tepung darah juga bisa digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas pupuk organik. Khususnya tadi ada kandungan N yang dapat menyeimbangkan rasio C dan N di dalam tanah, memperbaiki komposisi kimia maupun fisik dari tanah, sehingga tanah dapat digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman, termasuk mungkin rumput untuk kebutuhan hewan tersebut. Terima kasih. Demikianlah kuliah kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurangnya, saya mohon maaf. Apabila ada komentar, silakan ditinggalkan pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.